Halo kawan semua, selamat datang di konten YouTube Bagus WS kali ini, di mana kontennya itu adalah ruang buku. Jadi kali ini sebenarnya kita nggak banyak bahas soal buku orang lain. Saya coba mau ngangkat sebenarnya proses kreatif dan mungkin akan panjang soalnya buku ini buku yang saya tulis sendiri, yaitu buku ketiga saya. Di mana buku ini kita yang berangkat bersama dan tak pernah sampai. Jadi buku ini saya tulis di dan launching itu di tahun 2020 saat pandemi lagi naik-naiknya, dan ya begitulah berkarya. Semoga ini menjadi sangat menyenangkan. Dan yang spesial, ngambil gambar ini di Malino. Jadi kalau kawan-kawan yang tahu Malino, ini di Kabupaten Goa di Sulawesi Selatan. Semoga kawan-kawan akan menikmati video ini tentang proses ruang buku dari saya sendiri dengan judul buku Kita yang Berangkat Bersama dan Tak Pernah Sampai. Buku ini prosesnya sebenarnya adalah kumpulan cerpen atau cerita pendek, di mana banyak hal yang saya tuangkan, dari hubungan asmara, hubungan antar manusia, dan lain-lain. Buku ini ya tebalnya ya lumayan, mungkin sampai 104 halaman, dan ini adalah cetakan pertama itu di November 2020, diterbitkan oleh penerbit Alep, Lini Self Publishing Akasia. Jadi kumpulan cerpen, dan ini sudah masuk dalam buku yang saya tulis, adalah buku ketiga. Dan yang menarik sebenarnya adalah buku ini memiliki proses yang panjang, karena mulai dari awal sampai akhir saya betul-betul mencoba menjadikan ini sebuah karya yang sangat baik, tidak terburu-buru, diedit dengan sangat baik juga. Mungkin di buku ini kita akan diperkenalkan dengan judul awal, yaitu Kepulangan yang Menyenangkan. Jadi cerpen pertama, ketika kawan-kawan membaca buku ini, kita akan diperkenalkan kepulangan yang menyenangkan. Cuman sebenarnya yang ingin coba sangat kita bahas, buku ini memberikan makna kepada saya secara pribadi, bahwa berkarya itu adalah hal-hal yang harus terus diperjuangkan, bukan hanya sekedar dipikirkan secara ide, tetapi berkarya itu adalah melakukan atau beraksi. Dan tapi yang paling menarik adalah spesial saya meminta kata pengantarnya itu dari kakak sepupu saya, yaitu Kak Uba atau Subarman Salim. Jadi Subarman Salim menuliskan kata pengantar yang menurut saya sangat epik. Mengapa seperti itu? Karena dia membawa hal-hal dalam film Game of Thrones, di mana salah satu film seri yang sangat saya sukai. Jadi di sini di awal kata pengantarnya, Kak Uba itu menyampaikan menemukan monyet dalam diri. Jadi dibuka dengan akhir kisah epik Game of Thrones, ditandai dengan kepergian naga terakhir membawa sang ratu Targaryen Daenerys. Pemerintahan baru terbentuk di Westeros setelah forum elit menyepakati Brandon sebagai raja baru tanpa Arya Stark. Arya meninggalkan kerajaan setelah menuntaskan dendam, mungkin demi melanjutkan kisah pertualangan spiritual, atau mungkin berharap menemukan lelaki lain setelah percintaannya dengan tukang besi Gendry Baratheon saat persiapan perang melawan The Winter bersama pasukannya. Yang menarik pula bahwa setelah dibuka dengan kisah epik dari Game of Thrones, banyak penggemar GOT yang menyayangkan akhir kisah film serial terpopuler itu. Ada banyak bermunculan spekulasi. Bahkan di laman grup media sosial GOT, diskusi masih hangat. Ragam teori bermunculan untuk menerka kelanjutan Game of Thrones. Tetapi kabarnya sang penulis dan sutradara sudah menganggap karyanya memang sudah tuntas. Tapi memang ada saat setiap kisah harus berakhir, entah dengan jalannya masing-masing, tak perlu disesali. Ini bukan soal kegembiraan atau kesedihan, ini tentang prode kehidupan yang penuh dengan part-part. Kita mendapatkan hal-hal buruk seperti pengkhianatan,
perih, luka, dan lain-lain. Atau situasi menyenangkan saat mendapatkan notifikasi di surel tentang proposal yang diterima. Pada kejadian-kejadian itu, kita terlibat di dalamnya. Dan semua orang percaya dan semua orang punya potongan kisah yang terkadang menggantung. Sebuah kutukan waktu seperti perjalanan yang berada di titik yang berjarak dengan masa lalu. Besar semesta yang segera digilas garis waktu. Kutukan waktu inilah yang sepertinya menyudutkan Schopenhauer untuk menulis pesimisme. Potongan kisah itu kadang dituntaskan lewat diari atau mungkin dituangkannya dalam sebuah kisah fiksi atau prosa beberapa baris puisi. Bagi yang sedang dilanda galau atau pernah merasakan bagaimana efek kimia dari situasi kasmaran, mungkin buku ini bisa jadi semacam medium untuk membawa diri pada kerinduan itu, pada kita yang berangkat bersama dan tak pernah sampai. Ya, saya coba menyampaikan bahwa ke dalam alam perenungan tentang rumitnya sebuah hubungan. Di dalam dialog dan monolog terjalin intens tentang kecemburuan, harapan, dan yang kian suram dan kompleksitas emosi. Cerita pendek di dalam buku ini memang saya tulis dalam beberapa perenungan, bahkan di meditasi saya untuk menemukan tokoh, memasukkan cerita, kapan klimaks dan apakah akan berakhir bahagia. Dan menurut saya menulis bukan pada awalnya, tetapi menulis itu adalah bagaimana mengakhiri kisah tersebut. Bukan hanya keputusan mengakhiri kisah, beberapa adegan seks dalam serial GOT juga menuai kontroversial yang masih saja mengeksploitasi perempuan, termasuk pemerkosaan dilakukan Ramsay kepada Sansa Stark di adegan lain, Cersei Lannister. Jadi kawan-kawan yang sudah menonton film GOT akan sangat terbayang tentang kata pengantar dari Kak Subarman Salim ini, karena Game of Thrones adalah sebuah film serial yang begitu panjang dan banyak sekali ditonton oleh orang lain. Misalnya Game of Thrones, buku tebal ini memiliki banyak iblis yang manapun bisa menerkammu jika tidak berhati-hati. Untungnya kita mengenal banyak malaikat, kata Kak Subarman Salim dalam pengantarnya. Apakah kita malaikat atau iblis? Ini sebuah pertanyaan yang sangat bisa harusnya dijawab. Bentar dulu ya. Saya lanjut. Apakah kita iblis atau malaikat? Kawan-kawan yang bisa menjawab soal itu. Kita hanya perlu menemukan kembali diri, melewati semua tanya, mengabaikan jawaban-jawaban semacam tanpa eksistensial, seperti dalam petuah Bugis kuno. Sedimi tahu rupa mapasilengan, yang bermakna hanya satu manusia, yang berbeda hanya wajah. Mencintai monyet dalam diri. Jadi Kak Subarman Salim melanjutkan mencintai monyet dalam diri, karena dalam buku ini ada judul cerita pendek yaitu Mencintai Monyet Dalam Diri. Sedikit berbeda dengan cerita lainnya, tersirat kritik esensial saat penulis mengisahkan rutinitas toko yang menjemukan, monoton dan mekanis, jadwal kantor yang padat, siaran-siaran televisi dan jalanan yang sama dibekap macet. Itu adalah derita esensial warga kota. Tak sedikit orang yang risih untuk diajak berbincang soal jodoh dan hal-hal rumit yang terkait dengan pernikahan. Ya, banyak dari kisah kehidupan kita tentang pertanyaan-pertanyaan tentang kapan menikah, kapan punya anak dan lain-lain. Itu membuat orang jenuh dan sebenarnya kadang-kadang kesal, menyinggung. Tetapi bagi orang lain yang menanyakan itu persoalan biasa aja. Sebenarnya tidak. Itu bisa sangat mempengaruhi psikologis dari seseorang. Makanya sebisa mungkin jangan membuat pertanyaan yang ya kita ukur dulu lah. Makanya kita diberikan cara berpikir supaya sebelum mengeluarkan kata-kata itu kita pikir dengan alamat-alamat dan penuh pertimbangan. Mungkin sedikit menggambarkan tentang lemahnya kemampuan berbahasa basi yang mampu diproduksi dalam percakapan keseharian kita. Antologi cerpen yang saya tulis ini salah satu cara untuk menemukan monyet dalam diri, guna memberi pekerjaan bagi pikiran dan cara terbaik dalam upaya menerjemahkan pengalaman. Usaha ini
penting ya, tentu usaha ini penting karena kita tahu pengalaman dan imajinasi adalah dua jalan yang berbeda. Dalam pikiran berada di tengahnya untuk selanjutnya diolah menjadi sebuah karya. Pada akhirnya sebuah karya bukan tentang kualitas atau riuhnya sambutan yang diterima ya. Pada launching buku ini juga saya juga tidak membuat kegiatan launching ini yang seperti apa, malah sebenarnya lebih banyak langsung ke sosial media untuk memberitahukan halayak banyak, karena memang pada saat itu adalah pandemi dan kondisi sangat sulit untuk membuat kegiatan-kegiatan launching seperti biasanya. Dan sebuah karya lagi-lagi bukan tentang kualitas awalnya ya dan atau riuhnya sambutan. Karya hanya karya, penilaian terhadapnya adalah sebuah karya lain kalau bukan gonggongan. Makanya dibutuhkanlah komparasi, dan Kak Subarman Salim menulis kata pengantar ini dengan begitu epik bagi saya. Pada saat membaca kata pengantarnya penuh dengan kisah yang digabungkan atau dirajut dengan baik, seperti menenun baju untuk musim dingin. Meskipun Kak Subarman Salim menyukai film Game of Thrones ya, winter is coming gitu. Dan inilah kata pengantar di buku ini. Nanti mungkin buku selanjutnya, buku keempat atau karya-karya selanjutnya, saya akan tetap banyak berdiskusi dengan Kak Subarman Salim karena saya tahu kemampuannya untuk menuliskan kata pengantar atau memberikan masukan-masukan terhadap karya-karya saya begitu banyak mempengaruhi, termasuk cara berdiskusi, berpikir, dan berkarya tentunya. Mungkin itu dari kali ini, ruang buku tentang buku kata pengantar, kita yang berangkat bersama dan tak pernah sampai. Selanjutnya saya akan coba terus membahas proses-proses dari pembuatan buku ini. Semoga kawan-kawan bisa menikmati dan tetap menonton di channel YouTube Bagus WS. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi. Salam literasi, saya Bagus WS melaporkan dari Malino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.